Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Nah, ini video H-1 sebelum lebaran ya. Dan alhamdulillah lebaran kali ini kita tuh bisa pulang kampung, jadi lebarannya bersama keluarga. Ini bapak aku tuh potong sapi buat dijual. Dan enaknya alhamdulillah sapinya itu sebagian udah laku ya, karena udah dibeli sama orang kampung. Dari jauh hari biasanya orang-orang kampung itu udah pesen terlebih dahulu. Nanti pada saat hari H tinggal ambil aja di rumah. Dan sebagiannya lagi kita bawa ke pasar buat dijual. Kemudian lanjut aku ke dapur buat bikin sarapan. Dan sarapan hari ini aku masakin Indomie sama telur aja, karena buat makan nasi sama lauknya itu belum mateng ya. Kalau nasinya udah aku masak sih, tinggal nunggu matangnya aja. Dan nanti kalau misalnya aku habis bikin sarapan ini, aku mau langsung masak pindang tulang. Ini ada adik aku tadi lalu lalang, itu adik aku suka aku suruh-suruh sih kalau misalnya aku lagi beberes ya. Dan ini sarapan buat Pak Su sama bapak aku. Habis bikin sarapan, aku mau ke belakang rumah sebentar, mau liatin kandang sapi. Ini ada anak sapinya ya, lucu banget. Kemudian abis sarapan aku langsung cuci piring biar nggak numpuk ya. Abis ini aku mau langsung masak pindang tulangnya. Ini pindang tulangnya aku bumbunya simple aja, bumbunya semua aku iris-iris. Dan ini aku dibantuin sama mama aku buat ini mama aku presto sih tulangnya biar nggak terlalu lama nanti masaknya. Dan ini aku siapin bumbunya. Prestonya kita masak di prestonya kurang lebih 20 menit ya, biar nggak terlalu mateng juga, nggak enak kan kalau misalnya terlalu empuk itu. Dan tadi bumbu yang aku iris-iris aku tumis terus aku cemplungin ke dalam prestonya. Dan kita tinggal tambahin sedikit penyedap rasa, terus kita icip deh. Kemudian aku juga bikin sambal mata biar seger ya, makan yang berkuah-kuah sama sambal mata. Dan ini video hari berikutnya, ini hari H lebaran. Jadi aku lebarannya di rumah atau di tempatnya Pak suami. Dan tradisi di sini tuh kita tuh kalau misalnya lebaran masih kumpul di masjid gitu. Tapi sebelum kita kumpul di masjid, kita juga bawa bekal, kayak misalnya kita bawa telur, bawa ikan buat tambahan menu lauknya gitu ya. Dan di masjid sendiri pun juga potong sapi atau kambing buat dimasak. Terus setelah masak kita makan sama-sama. Ini kita tadi antrinya ambil makannya di luar, lanjut kita makannya di dalam masjid. Kemudian setelah kita makan di dalam masjid, kita tuh kayak silaturahmi di rumah-rumah keluarga, di rumah-rumah tetangga gitu. Dan kebetulan ini kita lagi berkunjung di rumah keluarga. Ini aku ambil menu makanannya bakso. Kemudian lanjut, ini video keesokan harinya. Ini ceritanya kita tuh mau jalan-jalan ke kebun. Sekalian Pak Su itu mau flashback dengan masa kecilnya ya di kebun. Kita tuh mau liatin kambing sih sebenarnya. Karena kemarin itu katanya yang pelihara kambing kita itu habis melahirin gitu. Dan ada 2 anaknya. Nah, ini udah sampai di kandangnya. Ini anak kambingnya betina ya, dan lucu sih lihat anak kambingnya. Aku kira anak kambingnya itu masih kecil-kecil gitu ya, karena usianya baru 3 minggu. Ternyata udah lumayan gede sih. Oke, kemudian lanjut keesokan harinya lagi kita tuh ke kebun. Ini kebun untuk mengingat masa kecil aku ya. Dulu tuh waktu aku kecil, karena orang tua aku tuh masih berkebun, jadi aku tuh sering ikut ya. Dan ini namanya tuh talang. Dan itu rumah yang sering aku tempatin waktu masih kecil. Lanjut, pertama kita mau petikin alpukat. Itu Pak Bos yang naik, aku yang ngambilin di bawah ya.
Dan alhamdulillah lumayan ya, alpukatnya cukup banyak. Dan abis ambil alpukat ini, kita tuh mau pergi ke kebun kopi. Di kebun kopi itu juga ada alpukatnya, jadi kita mau ambil jambu alpukat di sana juga. Kalau untuk kopinya udah habis ya, karena udah dipetikin kemarin, udah selesai musim kopinya. Dan ini Pak Bos juga yang naik alpukatnya, itu ada adik sama bapak aku yang ngambilin di bawah. Kemudian singkat cerita kita tuh udah di perjalanan pulang karena udah sore ya. Dan tiba di hari dimana cuti kita tuh udah selesai. Jadi ini kita di perjalanan pulang menuju asrama lagi. Dan perjalanan kita ini kurang lebih memakan waktu 3-4 jam. Tapi ini Pak Bos lumayan cepat sih nyetirnya, jadi cuma 3 jam. Ini tuh jalannya cukup ekstrim ya, dan di bawah itu langsung jurang. Tapi di pinggir jalan itu ada kayak pembatasnya gitu. Cuman kalau misalnya kita naik mobil gede atau naik bis gitu, ini lebih jelas lagi sih jurangnya. Kita tuh bisa lihat jurang di bawah itu. Jadi kalau misalnya kita dapat cuti terus pulang kampung gitu ya, waktunya tuh berasa cepet banget. Terus hari ini baru nyampe, tiba-tiba udah kayak udah mau habis aja, terus udah di perjalanan pulang. Karena kayak jadwal kita tuh udah penuh gitu. Hari ini mau acara di mana, terus besok mau acara di mana. Jadi tuh udah ada planningnya tersendiri ya, udah penuh gitu. Jadi nggak kerasa aja waktunya udah berlalu. Nah ini di perjalanan kita bisa lihat masih banyak banget monyet-monyet ya. Ini tuh kalau misalnya kita bawa pisang, kita bisa kasih pisang sih ke monyet-monyet ini. Cuman aku tuh lagi nggak bawa pisang sih. Kota kelahiran aku itu masih sangat rindang sih, jadi udaranya tuh segar banget. Dan daerah pegunungan juga, jadi dingin ya kalau misalnya kita pulang kampung gitu. Aku tuh menikmati banget sih cuti kali ini, karena cutinya bertepatan pada saat lebaran juga. Jadi kita bisa kumpul keluarga gitu, karena udah lama banget sih aku tuh lebarannya nggak di kampung halaman. Singkat cerita, ini aku udah sampai rumah, aku mau turunin barang-barang dulu, terus mau bebersih. Kayaknya sampai sini dulu ya vlog aku selama cuti. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you next video, bye.